Di dalam situ, anakmu menunggumu. Anakku, ibu kangen sama kamu, nak. Anakku, ini dia anakku, ini ibu, nak. Ibu kangen sama kamu. Lela, 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 Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Wowo punya program baru di channel Wowo dan teman-teman ini. Program baru ini seru banget, namanya Wowo Podcast. But it's absolute. Nah, nanti setiap ada podcast Wowo akan ada narasumber yang berbeda-beda, dan beliau-beliau ini akan bercerita tentang pengalaman horor, lucu, sedih, dan juga pengalaman yang menarik lainnya. Gimana? Tambah seru kan channel Wowo dan teman-teman? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar ya setiap ada video Wowo. Wah, kenapa Om? Kok malah ketawa? Enggak apa-apa kok, Om cuma heran ternyata di channel Wowo dan teman-teman ini sangat lengkap, seru. Baru kali ini loh Om datang di podcast yang membawa acaranya anak kecil kayak kamu. Nah, Om kan salah nilai. Wowo walaupun masih kecil, tapi Wowo ini indigo Om, bisa melihat dan mengobrol sama hantu. Wowo juga biasanya menyelesaikan masalah arwah-arwah gentayangan ataupun arwah penasaran Om. Jadi kecil-kecil gini cabai setan, cabai rawit. Fabulous. Om tertarik untuk cerita di sini. Alhamdulillah, berarti Omnya mau kan menceritakan pengalaman horor Om Dokter di podcast Wowo ini? Iya, Om gak sabar untuk menceritakan pengalaman Om. Bisa kita mulai sekarang? Udah gak sabar banget nih. Nah teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Wowo Podcast. Dalam episode cerita horor dokter saat jaga malam, yuk kita simak. But it's absolute. Nah Om, perkenalkan dulu siapa nama Om Dokter sebenarnya. Oh iya, nama saya Dr. Sudarmawan. Dulu saya bekerja di salah satu rumah sakit yang sangat terkenal di kota ini. Tetapi saya sekarang sudah pensiun, Dek Wowo. Saya ingin menceritakan pengalaman paling horor yang pernah saya alami selama saya bekerja dan berdinas di rumah sakit tersebut, Dek. Wah, jadi nggak sabar Om. Teman-teman, kalian juga kan? Yuk kita simak cerita Om Dokter ini. Bisa kita mulai sekarang, Dek Wowo? Enggak bisa Om, tahun depan aja nggak apa-apa kok. Ya sekarang lah Om. Hehehe, bercanda. Baiklah, Om akan cerita pengalaman horor yang paling menegangkan selama Om bekerja di rumah sakit. Sekitar 10 tahun yang lalu, Om mendapatkan tugas jaga malam di rumah sakit tempat Om bekerja. Malam itu, entah kenapa hujan turun dengan sangat deras. Kebetulan dokter yang jaga di ruang anak-anak itu hanya Om sendirian yang tugas dinas malam.
Sekitar jam 11 malam, Om melakukan tugas untuk mengecek keadaan bayi-bayi yang baru lahir yang ada di ruangan inkubasi khusus untuk bayi yang baru lahir. Om dokter memastikan kalau keadaan bayi-bayi itu baik-baik saja karena mereka harus terpisah ruangan sama ibunya. Dan setelah saya rasa keadaan mereka sudah sehat dan baik-baik saja, Om dokter segera kembali ke ruangan Om sendiri. Wah, tugas jaga sendirian ya Om. Memangnya nggak takut? Kan jam 11 malam Om. Katanya setiap rumah sakit teh angker. Itu namanya tanggung jawab pekerjaan, Dek Wowo. Jadi tidak bisa menolak. Kalau ada yang membutuhkan, kita kan sudah siap. Ya enggak? Seorang dokter harus siap setiap waktu, Dek. Jadi kita nggak perlu takut dan jangan malas. Wah, iya juga ya Om. Keren. Sok atuh Om, teruskan ceritanya. Tetapi malam itu Om merasakan suasananya berbeda sekali, Dek. Dari yang hujan mulai turun sejak sore tadi, petirnya juga menyambar-nyambar sampai saat itu. Dan juga Om merasakan rumah sakit ini sangat sepi. Biasanya banyak orang yang menunggu pasien di dalam kamar dan tiduran di luar. Tetapi malam ini sepi sekali. Dan biasanya ada saja 1 atau 2 bayi yang menangis di ruang inkubasi. Tetapi malam ini semuanya diam. Sepertinya bayi-bayi itu tidur dengan sangat pulas. Sampai di ruangan tempat saya bekerja, saya merasa ngantuk dan capek. Tetapi saya nggak boleh tidur, saya hanya istirahat saja sebentar. Saat saya sedang istirahat sebentar, saya seperti mendengar ada sesuatu benda yang pecah. Seperti kaca pecah gitulah, Dek. Kalau dari suaranya, sepertinya tidak jauh dari ruangan saya berada. Wah, suara apa ya Om? Terus Omnya ngecek gak? Saya masih berpikir, Dek Wowo, apakah saya salah dengar atau itu petir atau memang ada benda yang pecah di ruangan sebelah. Wah, Om dokter, teh kok mulai merinding ya? Berarti serem banget ini ceritanya. Lanjutin Om, please. Setelah saya berdiam diri beberapa saat untuk memastikan suara itu, perasaan saya kok semakin gak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk sekali lagi memeriksa ruangan-ruangan yang ada di samping ruangan tempat saya berjaga. Ya ampun, kenapa suasana malam ini sangat menegangkan. Baru kali ini loh saya selama bertugas sebagai dokter merasakan hal yang berbeda. Bulu kuduk saya jadi merinding. Ada apa ini? Di mana anakku?
Sepertinya ada bayangan yang melintas di depan ruangan inkubasi ya. Apakah mungkin ada salah satu ibu dari mereka yang bangun dan ingin melihat bayinya? Saya harus segera ke sana. Di mana bayiku? Ini ibu nak. Kok ada suara itu lagi? Seperti pecahan kaca atau gelas. Pasti kamu ada di sini ya nak. Ini ibu. Ayo menangislah nak. Tunjukkan kalau kamu itu anakku. Aku hafal tangisanmu. Aduh, jangan-jangan ada pencuri yang ingin menculik bayi yang ada di ruangan inkubasi. Gawat nih. Kamu di mana nak? Kenapa bau pipis kamu berubah? Ibu jadi bingung. Kenapa Om Dokter tidak memanggil satpam aja Om, suruh menemani? Jarak antara ruangan inkubasi dengan pos satpam lumayan jauh, Dek. Saya hanya berpikir kalau nanti ada pencuri beneran, tinggal teriak saja, kan satpam mendengar. Siapa tahu itu cuma tikus. Jadi saya mencoba untuk mengatasinya sendiri. Terus Om, apa yang Om lihat setelah masuk ruangan inkubasi bayi itu? Ternyata benar, Dek Wowo. Ada salah satu kaca yang pecah di ruangan inkubasi bayi itu. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada, saya berusaha masuk ke ruangan inkubasi itu, Dek. Hati saya semakin deg-degan. Saya yakin ada pencuri penculik anak di dalamnya. Ciluk, ini dia anakku. Ini ibu nak. Ibu kangen sama kamu. Lela, 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 ledung. Apa? Itu bayangan apa? Anakku sing bagus. Lah, itu kan Kuyang. Bangunlah anakku, tatap wajah ibumu. Hentikan semuanya. Siapa kamu? Kamu telah membuat anakku terbangun dan menangis. Sepertinya ini Kuyang yang sering diceritakan oleh orang-orang yang suka menculik bayi di rumah sakit ataupun di rumah dukun beranak. Siapa kamu? Saya dokter di sini, dokter kandungan. Kamu mau apa, Kuyang? Saya kesini untuk mengambil bayiku. Bayi yang aku lahirkan. Cup, dah bagus, jangan nangis. Itu bukan bayimu. Bayimu nggak di sini. Jangan mulai mengarang ya Pak Dokter. Ini jelas-jelas bayiku. Kalau itu bayimu, nggak mungkin dia menangis saat kamu gendong. Itu artinya dia tahu kalau kamu bukan ibunya. Terus, bayi saya di mana Pak Dokter? Bayi yang aku lahirkan. Aku tahu bayimu ada di mana, tapi tolong kembalikan bayi itu ke tempat inkubatornya. Kenapa kamu menangis, nak? Kamu bukan anakku. Cepat kembalikan bayi itu, dan aku akan menunjukkan di mana anakmu sebenarnya. Sayang sekali,
Walaupun bayi ini tampan, tapi dia bukan anakku. Baiklah, aku kembalikan ke tempatnya semula. Dan sekarang, tunjukkan di mana bayiku berada. Baiklah, ayo ikut aku sekarang. Dengan perasaan yang bingung dan gugup, akhirnya saya mengajak kuyang itu pergi dari ruang inkubasi Dek Wowo. Saya ingin menjauhkan dia dari bayi-bayi yang tidak bersalah itu. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Kuyang ini percaya kalau aku tahu di mana bayinya berada. Jangan coba-coba membohongi saya ya Pak Dokter. Anda akan tahu akibatnya. Tunjukkan bayi saya di mana. Terus ikutin saya. Aku akan menemukan bayimu dan bisa kamu bawa pulang. Anakku, ibu datang untuk menjemputmu. Semoga mitos cara membunuh kuyang yang aku tahu bisa berhasil kali ini. Kalau tidak berhasil, wah, bisa kacau, bisa mati saya. Ayo Pak Dokter, cepat. Saya sudah tidak tahan, pengen ketemu bayi saya. Akhirnya saya antar kuyang itu menuju tempat bayi dia, Dek Wowo. Wah, memangnya kuyang bisa punya bayi ya Om Dokter? Terus akhirnya gimana Om Dokter kuyangnya? Akhirnya saya menemukan cara. Saya mengajak dia ke gudang rumah sakit tempat anak dia berada. Masih lama nggak Pak Dokter? Kok dari tadi tidak sampai-sampai? Sebentar lagi kita akan sampai di tempat anakmu berada. Di dalam situ, anakmu menunggumu. Anakku, ibu kangen sama kamu nak, anakku. Semoga rencanaku berhasil. Sekarang tunjukkan di mana letak anakku berada. Jangan main-main denganku ya Pak Dokter. Anakmu ada di dalam karung itu. Kok bisa dimasukkan ke dalam karung? Karena aku tahu dia bukan bayi manusia. Kalian kejam, anakku. Ibu datang nak, ibu datang membebaskanmu. Jangan sedih nak, jangan banyak bergerak. Ayo dibuka, dibuka. Semoga dia mau membuka karung itu. Ibu akan membebaskanmu nak. Sabar, kita akan pulang dan menjadi keluarga kuyang yang legendaris. Apa? Wah, memangnya isinya apa Om? Kok sampai Mbak Kuyang teriak sama Om Dokternya? Penasaran ya? Tapi Om Dokter mau cerita lapar nih Dek. Podcast di sini dapat makan gak sih? Iya Om, nanggung Om, udah seru-serunya. Lapar saya Dek. Bersambung saja ya. Teman-teman di rumah masih mau kan mendengarkan kelanjutan podcast ini? Seru banget loh. Iya, baiklah kalau gitu. Teman-teman, maaf ya podcast ini bersambung tapi nggak lama kok. Nah gitu dong, makan dulu. Kan Om Dokter lapar. Tapi tadi kayaknya Mamah cuma masak telur goreng Om Dokter. Gimana, mau? Makan. Apa? Telur goreng? Katanya YouTuber.
kaya, kok lauknya telur? Ya adanya juga itu Om, syukurin aja. Ya udah teman-teman, kami makan dulu ya. Kalian mau kan podcast ini berlangsung sampai episode 2? Nggak lama kok, tulis di komentar ya, ketik mau, M-A-U. Dadah, assalamualaikum. But it's absolute. Kejadian